Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Primadi dengan NPM 204043500158. Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat sebagai persyaratan tugas akhir dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting pada SMP Dharma Suci. Sebelum menjalankan sistem ini, pastikan sudah menginstal aplikasi pendukungnya, yaitu SMPP beserta database yang telah dibuat dan aplikasi Java Runtime Environment. Oke, pertama-tama sebelum kita membuka aplikasi utamanya, kita buka terlebih dahulu aplikasi pendukungnya yaitu aplikasi SMPP. Jika sudah terbuka, maka kita bisa klik Start pada bagian Apache, lalu kita klik Start pada bagian MySQL. Jika sudah terkoneksi, maka kita bisa membuka aplikasi utamanya. Maka akan muncul tampilan form login. Di sini kita diharuskan untuk menginput username dan password. Sebelumnya saya sudah membuat username dan passwordnya. Ada dua kemungkinan. Jika kita mengisi username dan passwordnya dengan yang salah, maka akan muncul tampilan notifikasi username atau password salah. Namun, jika kita isi dengan benar, maka akan muncul tampilan notifikasi login berhasil. Pertama-tama, saya akan mencontohkan dengan menginput username dan password yang salah. Jika keduanya sudah terisi, maka kita klik tombol login. Maka akan muncul notifikasi username atau password salah. Namun, jika kita isi dengan benar, maka akan muncul tampilan notifikasi login berhasil. Klik OK, kemudian akan menampilkan from menu utama dari aplikasi ini. Kita bisa lihat di atas ini ada berbagai menu seperti menu admin, master data, laporan, dan bantuan. Dan di sebelah kanan sini ada tombol logout, lalu di sebelah kiri ada gambar berupa icon dan teks yang berisikan nama dari si pengguna yang sedang login. Dan kita bisa lihat di sini ada informasi terkait dari SMP Dharma Suci berupa logonya dan alamat lengkapnya. Pertama-tama saya akan ke bagian menu bantuan. Jika kita klik, maka akan muncul submenunya yaitu petunjuk. Kita klik, maka akan menampilkan from petunjuk. From petunjuk adalah from di mana setiap menu dan submenunya memiliki informasi terkait dan fitur-fitur yang bisa digunakan. Seperti contoh, kita klik menu data siswa, maka akan menampilkan informasi dan fitur-fitur yang bisa digunakan di menu data siswa. Oke, kita close. Selanjutnya, saya akan menuju ke bagian menu admin. Jika kita klik, maka akan ada submenu yaitu edit profile dan memunculkan dua submenunya lagi yaitu info admin dan password. Pertama, saya akan ke submenu info admin. Maka akan muncul tampilan from info admin. Tampilan from info admin adalah tampilan from di mana si pengguna atau admin memiliki data diri yaitu berupa NIP, nama, username, email, dan status. Jika kita ingin merubahnya, kita bisa merubahnya semuanya. Jika sudah merubahnya, sudah menginput perubahan, lalu kita klik tombol simpan. Jika tidak ingin merubahnya, maka kita klik tombol batal. Selanjutnya yaitu di bagian submenu edit profile yaitu password. Maka akan muncul tampilan from password. From password adalah di mana si pengguna atau admin bisa merubah password lamanya ke password yang baru. Saya akan mencontohkannya. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu adalah menginput password lamanya. Kita input password lamanya. Kemudian
kita diharuskan untuk menginput password yang baru dengan syarat ketentuan yaitu minimal menggunakan 6 karakter. Kemudian kita input kembali password yang baru. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Maka akan muncul notifikasi password berhasil dirubah, silakan login ulang untuk memperbarui data. Klik OK, maka kita dianjurkan untuk login ulang kembali. Jika ingin login ulang kembali, kita diharuskan untuk logout terlebih dahulu. Klik tombol logout yang ada di sebelah kanan. Maka kita sudah logout karena sudah icon yang di sebelah kiri sudah menghilang. Jika kita ingin login kembali, maka kita klik bagian admin, lalu ke submenu admin yaitu login. Maka kita akan login kembali ke form login. Kita login dengan menggunakan data yang terbaru. Login telah berhasil. Oke, selanjutnya kita ke menu bagian master data. Ada beberapa submenunya yaitu data siswa, data nilai siswa, data nilai PD, data nilai sikap, data nilai eskul, dan data kriteria. Pertama-tama kita ke bagian data siswa. Kita klik maka akan muncul from data siswa. Kita bisa lihat ada dua panel yaitu biodata siswa dan tabel data siswa. Kita jika ingin menginput data siswa maka yang harus diinput yaitu adalah NIS atau nomor induk siswa, kemudian nama dan jenis kelamin. Saya akan mencontohkannya. Kita input terlebih dahulu NIS-nya yang berisikan nomor induk siswa. Setelah itu kita input namanya, kemudian kita pilih jenis kelamin. Jika sudah terinput, maka kita klik tombol simpan. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi data siswa berhasil disimpan. Dan kita bisa lihat di panel tabel data siswa, data yang telah kita input sudah muncul. Jika kita ingin merubah data siswa tersebut, kita harus mengeklik data siswa yang tertera di tabel data siswa, lalu kemudian kita rubah jika sudah dirubah, maka kita klik tombol update. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi data siswa berhasil dirubah. Dan kita bisa lihat data siswa yang telah kita rubah, maka sudah terubah. Jika kita ingin menghapus data siswa tersebut, kita klik kembali data siswa tersebut. Jika sudah muncul, maka kita klik tombol hapus. Akan ada notifikasi seperti ini. Jika kita ingin menghapusnya, maka kita klik tombol iya. Jika tidak, maka klik tombol tidak. Namun, jika kita ingin menginput data siswa terbaru, tetapi masih ada data siswa sebelumnya di biodata siswa, kita hanya perlu mengklik tombol clear di bawah ini. Jika kita klik, maka akan kosong kembali. Kita bisa lihat di sini, jika kita ingin mencari siswa di tabel data siswa, kita bisa mencarinya dengan menggunakan NIS atau nama siswa. Sebagai contoh, saya akan mencari data siswa menggunakan nama. Jika sudah menginput namanya, lalu kita klik tombol cari. Maka siswa yang kita cari akan muncul di tabel data siswa. Jika ingin menyegarkannya, kita klik tombol refresh. Maka akan kembali seperti semula. Oke, kita close. Selanjutnya kita ke bagian data nilai siswa. Kita klik. Maka tampilannya seperti ini. From nilai akademik siswa adalah from di mana nilai siswa yang tertera pada rapot siswa masing-masing. Untuk menginput nilai akademik siswa,
diperlukan menginput data diri siswa terlebih dahulu dengan cara yaitu kita ke bagian panel samping yaitu data siswa. Jika kita ingin mencari data siswa yang telah terinput namun belum ada, kita klik refresh, maka akan muncul data terbaru yang telah kita terinput sebelumnya. Jika kita ingin menginputnya, kita hanya perlu mengeklik data siswa tersebut, maka akan muncul di sebelah kiri sini yaitu NIS dan nama siswanya. Kemudian, jika kita ingin menginput nilai akademik siswa, terlebih dahulu kita harus menginput kode nilai, karena kode nilai ini bersifat primary key. Kita input sesuai urutan yang sebelumnya sudah tertera pada data nilai akademik siswa yang telah kita input sebelumnya. Kita bisa lihat di panel sini, kita klik. Kita input seperti contoh yaitu nomor 7. Dan selanjutnya kita input nilai-nilai siswa yang tertera pada rapot siswa. Sebagai contoh saya input untuk menginput nilai akademik siswa, setiap nilai akademik tidak boleh lebih dari 100. Jika lebih dari 100, maka akan muncul notifikasi tersebut. Maka akan muncul notifikasi seperti tersebut. Kita bisa lihat setelah kita input, lalu kita klik proses yaitu untuk mencari nilai rata-rata siswa. Jika muncul notifikasi seperti ini, maka kita tidak boleh menginput nilai lebih dari 100. Kita klik OK. Maka maksimal nilai dari akademik siswa yaitu 100. Jika sudah, kita klik proses, maka akan muncul nilai rata-rata dari setiap mata pelajaran siswa tersebut. Jika sudah terinput semuanya, maka kita diharuskan untuk memilih kelas siswa tersebut, semester berapa, dan tahun ajaran berapa, sesuai yang tertera pada rapot siswa masing-masing. Sebagai contoh, saya klik pada bagian kelas, kita klik kelas 7A, lalu semesternya, semester ganjil, tahun ajaran terbaru. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Jika berhasil, maka akan muncul pemberitahuan nilai akademik siswa berhasil disimpan. Kita klik OK, maka data terbaru yang telah kita input akan muncul di tabel data nilai akademik siswa. Sama seperti sebelumnya, fungsi-fungsi tombol ini yaitu untuk menghapus, mengupdate nilai siswa, dan menghapus jika ingin menginput data terbaru. Dan jika kita ingin jika kita ingin mencari data nilai siswa, kita bisa melihat di sini, kita bisa memilih mencarinya dengan kategori NIS, nama, kelas, semester, atau tahun ajaran. Sebagai contoh, saya akan mencari dengan NIS. Setelah itu kita klik tombol cari. Maka data siswa yang kita cari akan muncul. Jika kita ingin mengembalikannya, maka kita klik tombol refresh. Oke, kita close. Selanjutnya, kita ke data nilai PD atau pengelolaan diri. Maka akan muncul seperti ini. Sama seperti sebelumnya, untuk menginput nilai pengelolaan diri, kita harus menginput data siswa terlebih dahulu dengan cara ke panel bagian data siswa, lalu kita klik siswanya. Jika tidak ada, maka kita klik refresh karena untuk memperbarui data yang telah kita input sebelumnya. Maka akan muncul. Sebagai contoh, saya klik data siswanya. Jika sudah muncul, maka kita harus menginput kode nilainya yang bersifat primary key. Kita input sesuai urutannya, yaitu nomor 7. Kemudian ada dua komponen yaitu yang harus diisi
sikap spiritual, dan sikap sosial. Untuk pilihannya sudah ada. Sikap spiritual kita klik grade-nya, maka akan muncul beberapa pilihan: A sangat baik, B baik, C cukup baik, D buruk, E sangat buruk. Kita pilih sesuai nilai yang tertera pada rapor siswa masing-masing. Sebagai contoh, saya klik, lalu kemudian sikap sosialnya. Jika sudah, lalu kita klik tombol proses untuk mencari rata-rata dari kedua komponen tersebut. Maka akan muncul nilai rata-ratanya. Selanjutnya, kita diharuskan juga untuk menginput kelas, semester, dan tahun ajarannya. Seperti contoh yang sebelumnya, saya input. Jika sudah, kita harus mengklik tombol simpan. Nanti akan muncul notifikasi nilai PD siswa berhasil disimpan, maka akan ditampilkan di tabel data nilai pengelolaan diri. Sama seperti sebelumnya, fungsi update, tombol update, dan fungsi tombol hapus dan clear sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan sebelumnya seperti saya jelaskan, kita bisa mencari dengan berbagai cara, yaitu menggunakan NIS, nama, kelas, semester, dan tahun ajaran. Oke, lanjut. Selanjutnya di bagian data nilai sikap. Sama seperti sebelumnya, kita diharuskan untuk memilih data siswa sebelumnya. Kita refresh terlebih dahulu supaya tersinkron dengan database sebelumnya. Jika sudah muncul, kita klik. Lalu kita input kode nilainya. Kita lihat terlebih dahulu. Yang terakhir, kita klik 7. Lalu untuk mengisi form nilai sikap, di sini kita memiliki tiga komponen, yaitu kelakuan, kerajinan, dan kebersihan. Dan sudah ada grade-nya. Jika kita klik, sama seperti sebelumnya. Ada 5 bagian. Sebagai contoh, saya pilih. Jika sudah, maka kita klik tombol proses. Maka akan muncul rata-ratanya. Sama seperti sebelumnya, kita input kelas, semester, dan tahun ajaran. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Maka nilai sikap siswa berhasil disimpan. Maka sudah tertera di tabel data nilai sikap. Oke, selanjutnya ke data nilai eskul. Kita bisa lihat di sini tampilan from nilai eskul sama seperti sebelumnya. Jika ingin menginputnya, belum ada datanya, terlebih dahulu kita memilih datanya, dan jika tidak ada di tabel, kita klik refresh terlebih dahulu di panel data siswa. Jika sudah, kita klik siswanya, lalu kita klik atau kita input kode nilai sesuai kode nilai terakhir yang telah terinput datanya, yaitu 7. Kemudian di sini ada 3 pilihan, yaitu pramuka, eskul 2, dan eskul 3. Untuk menginput ini, kita harus melihat kesesuaian pada rapor siswa tersebut. Untuk pramuka, untuk eskul pramuka, semua diwajibkan mengikuti eskul pramuka. Namun untuk pilihan lainnya, saya hanya menginput eskul 2 dan eskul 3, dan untuk disesuaikan pada rapor siswa tersebut. Sebagai contoh, saya input, namun kemudian kita klik tombol proses. Maka akan mendapatkan rata-ratanya dari 3 komponen tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita memilih kelas, semester, dan tahun ajaran. Lalu klik tombol simpan. Dan nilai eskul siswa berhasil disimpan. Maka akan muncul di tabel data nilai eskul. Selanjutnya ke data kriteria. Maka akan muncul tampilan from kriteria siswa. Kita bisa lihat di sini untuk mengisi komponen-komponen yang ada di sebelah sini, kita bisa lihat ada NIS, nama, kelas, semester, dan tahun ajaran. Untuk mengisi data siswa yang sebelumnya kita input, kita diharuskan untuk menginput data nilai-nilai yang sebelumnya kita input seperti data nilai akademik,
data nilai pengelolaan diri, data nilai sikap, dan data eskul. Sebagai contoh, untuk menginputnya, kita pilih terlebih dahulu atau kita cari siswa yang ingin kita input datanya. Sebagai contoh, kita diharuskan untuk mencari dulu siswanya. Setelah sudah kita pilih periodenya, kita klik tombol tampilkan. Maka akan muncul data nilai akademik siswa yang sudah kita input sebelumnya. Sebagai contoh, kita klik, maka akan langsung dimunculkan di tabel di panel nilai kriteria dan absensi siswa. Jika sudah, kita diharuskan untuk menginput kode nilai beserta komponen lainnya seperti nilai PD, nilai sikap, dan nilai eskul. Caranya yaitu kita cari dulu di panel samping ini, klik sesuai ketentuan dan sesuai kelas, semester, dan tahunnya. Kita klik kembali, untuk nilai PD kita input yang sudah diinput sebelumnya, lalu nilai sikap, dan nilai eskul. Jika sudah, maka kita input juga, jangan lupa kode nilai kriteria, yaitu yang bersifat primary key. Kita lihat data sebelumnya, maka kita input kodenya yaitu 7. Oke, jika sudah, maka yang terakhir yaitu pilihan absensi. Pilihan absensi yaitu sesuai ketidakhadiran pada rapor yang tertera pada siswa tersebut. Sebagai contoh, saya memilih 3-5 tidak hadir. Jika sudah terisi semua, maka kita klik tombol simpan. Maka akan muncul notifikasi nilai kriteria siswa berhasil disimpan. Kita klik OK. Maka akan muncul di data nilai kriteria siswa. Oke. Close. Dan selanjutnya saya akan menampilkan menu laporan. Jika kita klik, maka akan muncul sepenuhnya itu laporan ranking siswa. Kita klik, maka akan menampilkan form laporan ranking siswa. Untuk menampilkan laporan ranking siswa, terlebih dahulu kita harus menginput atau mencari data siswa yang telah kita input sebelumnya dengan cara memilih kelas, tahun semester, dan tahun ajaran. Sebagai contoh, kita input kelasnya terlebih dahulu, semester, dan tahun ajaran. Jika data sesuai, maka akan muncul. Untuk memunculkan datanya, kita klik tombol tampilkan. Maka data siswa yang sebelumnya kita input akan muncul di tabel ini. Kita bisa lihat di sini sudah terinput yang sebelumnya kita input sebelumnya, seperti nilai rata-rata akademik, nilai rata-rata pengelolaan diri, nilai rata-rata sikap, nilai rata-rata eskul, dan absensi. Untuk melakukan perhitungan normalisasi metrik keputusan, kita klik tombol normalisasi. Jika kita klik, maka sudah muncul dan sudah dilakukan perhitungan sesuai dengan metode Simple Additive Weighting. Kita bisa lihat di sini, nilainya sudah berubah. Jika sudah berubah, maka kita klik tombol tentukan peringkat. Maka akan muncul sesuai nilai tertinggi setiap siswa tersebut. Dan urutan peringkat dari ke-7 siswa tersebut. Kita bisa lihat di sini ada beberapa tombol, yaitu cetak, edit bobot, dan clear all. Jika kita ingin menghapusnya, kita bisa mengeklik tombol clear all dan mencari ulang periode atau data yang ingin kita cari sebelumnya. Sebagai contoh,
maka semuanya akan terhapus. Dan jika kita ingin mencetak untuk laporan kita sebagai admin, kita bisa mengklik tombol cetak, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu laporan hasil ranking siswa SMP Dharma Suci. Kita bisa lihat di sini sudah tertera ranking sesuai urutan siswa, ada NIS, nama siswa, nilai, kelas, semester, dan tahun ajarannya. Dan di bawahnya tertera tanggal cetak di hari itu, dan di bawahnya yaitu pimpinan kepala SMP Dharma Suci. Kita close. Dan yang terakhir ada tombol edit bobot. Kita klik, maka akan muncul tampilan from edit bobot. Kita bisa lihat from edit bobot adalah from di mana kita bisa mengubah nilai bobot kriteria pada setiap komponen seperti nilai PD, nilai sikap, nilai eskul, absensi, dan akademik. Setiap nilai komponen tidak boleh melebihi dari 1 atau jika dipersenkan yaitu 100%. Sebagai contoh, kita ingin merubah nilai PD menjadi 0,1 atau 10%. Dan diharuskan menyesuaikan semuanya yang berjumlahkan 1 atau 100%. Sebagai contoh, kita input dan kita input lainnya sesuai kesepakatan atau pimpinan SMP Dharma Suci. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi nilai bobot kriteria berhasil disimpan. Oke, itulah presentasi dari saya mengenai demonstrasi aplikasi yang telah saya buat. Jika banyak-banyak salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.